Saya bersama dengan Anda selama 1 jam nanti bersama dengan tamu spesial tentu saja akan memberikan informasi kepada Anda seputar apa yang dilakukan Pemda Daerah Jakarta khususnya mengenai dampak ekonomi selama darurat COVID-19. Harapan saya Anda sehat selalu, tapi kalaupun ada di antara Anda yang harus sakit, harus mengisolasi diri dan sebagainya, mudah-mudahan kesembuhan akan ada pada diri Anda, keluarga, dan juga orang-orang yang terkasih di semua sekitar Anda. Anda boleh telepon ke kami nanti pada saatnya, line telepon tertera di layar kaca Anda dan beberapa yang bisa ikuti 451666 tambahkan 027 untuk Anda yang ada di 2 daerah istimewa Yogyakarta. Tamu-tamu saya sudah hadir di Jogja TV kali ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Bisa bersenyum di sini, mudah-mudahan sehat semua kita. Oke, baiklah. Informasi ini penting untuk Anda, pemirsa, terutama bagaimana Anda akan tahu mengenai dampak ekonomi selama darurat COVID-19 kali ini dari sisi ekonomi di daerah Yogyakarta. Nanti beliau akan bicara dengan Bapak Dr. Andes Tri Satyana MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Sindi Harjo SHMD, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana cara Anda bisa lebih aware terhadap kesehatan? Saya yakin dan percaya Anda sudah tahu karena informasi ini bisa didapat di mana saja. Tapi katanya dengan kebijakan di daerah istimewa Yogyakarta, saatnya kali ini Anda mengakses informasi supaya tidak berseliweran informasi yang barangkali harus diluruskan di sini. Begitu ya, Bapak-bapak? Oke, baiklah. Sampai dengan tanggal ini COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita sebetulnya, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kita bicara dari sisi ekonomi. Anda tahu di sini kita bicara bersama dengan masyarakat ya, apa yang terjadi di daerah Yogyakarta dan paling penting adalah kebijakan yang apa yang dilakukan. Ya, kalau kita menyederhanakan masalah ekonomi, itu intinya kan ada produsen, ya, ada konsumen, dan di tengah-tengahnya ini ada pedagang. Saat ini baik dari sisi produsen, konsumen maupun pedagangannya tentu tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Ya, sebelum ada COVID-19. Dari sisi produksinya turun, dari sisi konsumsinya juga turun, ya. Karena kita paham Jogja ini khusus jumlah penduduknya sekitar 3,7 juta, ya. Wisatawannya 6 juta yang datang ke Jogja. Oke. Dari sisi konsumsinya kan juga turun, ya. Makanan dan sebagainya. Nah ini nampaknya kalau dilihat dari sisi harga, inflasi, kecuali untuk masker, hand sanitizer, termometer, itu harganya vitamin itu lantas. Bahkan cabai itu ada turun tinggi, beras stabil, bawang merah stabil, agak turun sedikit. Karena memang ada titik keseimbangan baru, produksinya agak turun, konsumsinya di Jogja turunnya bokeh. Dari sisi seperti itu. Demikian pula pengembangan inovasi lainnya seperti tiket pesawat, sama hotel itu biasanya kan tinggi itu sekarang ini turun. Tapi kalau politik masalahnya terjadi. Tapi kita tidak ingin seperti itu. Karena inflasi nggak terkendali itu selain juga inflasi terkendali itu selain karena penurunan kebutuhan konsumsi, mungkin ini juga karena daya belinya turun karena sisi produksinya. Jadi inilah yang kita hadapi dan tentu bukan hanya Jogja, ya. Tapi ini juga Jawa, ini Indonesia, ini dunia, ya. Menghadapi hal yang ini katanya jauh lebih parah dibanding krisis-krisis dunia yang terjadi di era modern ini. Sejak perang dunia pertama sampai saat itu krisis yang terbesar adalah krisis COVID-19. Kita tidak sendirian, kita bersama-sama dan kita luar biasa. Kita punya modal sosial yang bergerak luar biasanya sampai ke kampung-kampung hingga kita melakukan edukasi bagaimana pasnya sesuatu. Modal sosial sudah bergerak untuk bareng-bareng menghadapi bencana ini, bencana wabah COVID ini. Kita Pak breakdown satu persatu ya, karena kita juga ingin tahu sebetulnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan istimewa Yogyakarta. Supaya orang
ide-ide ini juga akan tetap sama, meskipun harus mengamankan keluarga masing-masing ya, dengan apa namanya stay dan sebagainya. Tapi tiba-tiba terkenal seperti ini. Iya. Saya pengen tahu Bapak, yang saya Bu, kalau kita begini supaya tidak. Oh, jadi lebih banyak yang rumah SD. Oke. Dengan posisi COVID seperti ini, di awal Januari itu masih cukup bagus kondisi, walaupun di Wuhan sana sudah mulai, Ya. tapi di Jogja masih cukup bagus. Namun kemudian di Februari, Maret sampai dengan April ini, itu cepatnya berubah sangat drastis sekali, sehingga dampak COVID terhadap pariwisata sangat nyata dirasakan. Ya. Ada dua yang kemudian terdampak di sini. Yang pertama adalah pelaku, yang kedua adalah usaha. Yang pelakunya kita kemudian bicara tentang pemandu wisata, kemudian petugas hotelnya, kemudian strategi destinasi adalah petugas tiketnya, pembersih tiketnya, apa itu destinasinya dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang usahanya, maka ada hotelnya, Teman-teman ada PHRI ya, restorannya, ada kemudian asitanya di Ya. situ, di luar biasa. Nah tentu kemudian kondisi sampai dengan awal April itu sudah sekitar 40-an hotel yang sudah tutup karena memang operasional hotel itu cukup tinggi. 40 hotel sudah. Sudah Adakah yang bintang? ada. Oke. Ada yang bintang, ada yang bintang. Ya. Kemudian homestay juga yang ada di desa wisata otomatis sudah tidak berani menerima tamu lagi dan menyatakan tutup. Begitu juga destinasi hampir 100% tutup karena memang kemudian Mereka tutup sendiri atau ada yang buat dari itu? ada mayoritas itu secara mandiri mereka melakukan penutupan karena kemudian sadar bahwa kesehatan itu jauh lebih Penting ya? penting daripada kemudian kita mengandalkan ekonomi tapi kesehatannya terancam. Ya. Oke. Ini yang kita apresiasi bukan dari pemerintah, namun juga ini mandiri dari masyarakat, dari destinasi itu sendiri, dari hotel dan sebagainya. Memang ada beberapa yang di bawah pemerintah kabupaten itu kemudian melakukan penutupan. Tapi kemudian kalau kita melihat dampaknya memang luar biasa karena tidak ada lagi kemudian wisatawan yang ada di Jogja. Ya. Ya. Baik. Nah itu merupakan satu pukulan hebat. Tadi Pak Menteri menyampaikan krisis apapun, kalau gempa kemarin masih ada yang stay di hotel Ya. ya, dan sebagainya. Kalau ini sama sekali kemudian tidak ada wisatawan, yang ada sekarang pemudik. Oke. Baik. Jadi itu berbeda. Jadi sekarang ini teman-teman di destinasi, desa wisata kemudian cara mereka mengisi stay at home, stay at the destinasi Ya. itu dengan melakukan pembersihan di lingkungan destinasinya, kemudian juga melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas, atau tetap masih mengupayakan atau memperketat pada protokol kesehatan, physical distancing masih tetap. Oke, baik. Nah, ini juga tadi menyambung apa yang dikatakan sama Pak Tri ya, bahwa kita punya rasa sosial yang luar biasa, bahwa meskipun tutup tidak ada lagi wisatawan yang datang, tapi justru dilakukan untuk pembersihan, ada yang rusak kemudian dibenarkan dan sebagainya. Oke, ini apresiasi untuk masyarakat Jogja. Ini sekarang yang sudah menonton. Ya, baik. Ya, baru Kepala Dinas Pariwisata Pak Tri yang berikan mengenai bagaimana tadi hotel tutup, berarti artinya teman-teman yang ada di hotel ini dirumahkan sementara. Destinasi wisata dan sebagainya. Artinya ini kan karena Bapak asisten pembangunan pembangunan ya. Artinya bagaimana kemudian pemerintah daerah Yogyakarta ini punya solusi untuk mereka. Ya. Untuk solusi konkret ini kita punya 3 program utama. Oke. Yang pertama itu pendataan. Oke. Baik pelaku usaha, unit usahanya kita data. Melalui apa pendataannya Pak? Antara lain kita mendata melalui kegiatannya Dinas Koperasi UKM Oke, baik. di Sibakul Jogja. Oh, namanya Sibakul Jogja. Sibakul Jogja. Program nih Pak. Sistem informasi soal bisnis UKM di Oke. Jakarta. Sibakul Jogja, .jogja.go.id. Ini bisa diakses. Oke. Kita pendataan.
Kemudian yang kedua adalah pengurangan beban, beban unit bisnisnya maupun beban karyawannya. Ya. Nah, untuk pendataan dan pengurangan bebannya adalah beban-beban jangka pendek jangka menengah. Oke. Dan berikutnya nanti akan diikuti program pemberdayaan akibat dari guncangan COVID ini. Jadi pendataan, pengurangan beban Dan pemberdayaan. ini jadi programnya. Untuk dalam tanda kutip yang berdampak pada personal itu kita tentu saja sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah divisi, pemerintah kabupaten kota hingga sampai ke level bawah di desa. Jadi sinergi dan mungkin beda dengan kota-kota besar yang lain, di tingkat desa ini tapi modal sosialnya masih jalan dengan baik. Dan bisa ditampil misalnya karena ada pendatang dari luar yang mungkin kesulitan makan dibiayai oleh desa, diberikan makanan tambahan dan sebagainya. Ini modal sosial kita masih bergerak dengan sangat baik. Oke, baik. Jadi Pak cenderung punya masalah teriak-teriak dulu, tapi nggak ada solusinya gitu ya Pak ya? Tetap teman-teman yang ada di ini. Pemerintah tetap bekerja untuk masyarakat. Oke. Pendataan, pengurangan dan pemberdayaan. Oke, baik Pak. Nanti kita akan cari tahu pada dua bapak yang hari ini hadir di Jogja TV pendataan dan pendataan, pengurangan beban dan pemberdayaan. Seperti apa sebetulnya konkretnya, supaya nanti kalau Anda yang sekarang ini sedang menonton acara ini termasuk di dalamnya, Anda boleh langsung akses ya informasinya tadi, ada Singapura, Jogja dan sebagainya. Teman-teman pariwisata Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami, silakan telepon nanti akan segera saya buka di 4516. Kami kembali sesaat bersama melawan corona. Ini hashtag yang sekarang ini berada bersama dengan kita. Tentu di bagaimana dalam dialog kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana dampak ekonomi ya di daerah istimewa Yogyakarta. Ada Pak Tri dan juga Pak Singgih yang hadir. Anda boleh telepon ke kami, line telepon tertera di layar kaca Anda. Tadi sebelum break sempat Pak Tri memberikan informasi kepada kita mengenai bagaimana pendataan, kemudian pengurangan beban dan juga pemberdayaan. Ini khususnya untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang ada di daerah Yogyakarta. Berkaca pada tadi Pak Singgih katakan bahwa ada banyak kota yang tutup, kemudian destinasi wisata juga ditutup, kemudian teman-teman yang lain lah kan di bidang pariwisata mungkin juga sudah banyak yang mulai dirumahkan. Sementara mudah-mudahan. Oke, dilanjut Pak, kita coba sebentar soal dataan dan sebagainya. Ya, sekali lagi untuk pendataan, sahabat-sahabat UKM itu bisa mengakses aplikasi Singapura Jogja .jogjaprof.go.id. Ini adalah satu-satunya aplikasi yang kita gunakan untuk mendata tenaga pembinaan dan sebagainya, khusus untuk UKM termasuk sektor-sektor informal di Yogyakarta. Kemudian nanti ada bimbingan oleh Dinas Koperasi dan UKM, bimbingan dari pariwisata, Dinas Perindah, Dinas Kelautan, dari Dinas Pertanian. Nanti masuk itu di situ, ada pendataan di situ. Hal ini penting karena jangan sampai orang ingin minta bantuan bukan pelaku usaha tapi yang pelaku usaha. Oke, baik. Jadi diamankan dengan ini ya. Nanti kondangan ada pelaku usaha bukan pengusaha sungguh-sungguh, bukan pelaku usaha, kondangan misalnya aku tak boleh siomen. Jadi kalau ini gandum ganti biasa itu kan tidak tahu. Oke. Kondangan itu jadi ada di situ salingannya ada seperti itu. Jadi benar pelaku usaha yang milik pelaku usaha. Ya. Ini pendataan antara lain dengan kemudian dari Dinas Tenaga Kerja ini untuk sektor formal yang terdampak kami paksa mungkin dirumahkan, ini akan mendapatkan semacam kartu prakerja. Ini programnya dari pemerintah pusat dirumahkan Dinas Tenaga Kerja dibantu Dinas Tenaga Kerja. Untuk siapa Pak tadi? Ini adalah pekerja sektor formal yang terdampak dirumahkan. Misalnya dia bekerja di pabrik, terpaksa dirumahkan, itu bisa lewat Dinas Tenaga Kerja mendapatkan kartu prakerja. Ya,
Ini dirumahkan sementara maupun sudah Ya. fix di PHK, Ya, semuanya boleh, boleh, mendaftar semuanya di boleh. Caranya adalah dengan ya di situ. Bukan di tempatnya Pak Andung di Ya. Dinas Tenaga Kerja dan Komunikasi Tinggi di Kabupaten Kota sudah membuka form seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau sudah mendaftar di kabupaten kota nggak usah ke BI lagi. Ya, bisa dikelola di Oh, situ ya. kemudian disampaikan. Jadi jangan berharap kalau dapat 2 saya daftar di Sleman dan Oh, ya, daftar di pasti. BI gitu ya Pak ya. Nah, itu kata kuncinya ada NIK-nya. Oke. Nomor induk tempat kunjungan. Ya. Harus mencantumkan itu. Jadi Baiklah. tidak mungkin bisa double seperti itu. Dengan kata Bapak tadi kewenangan lagi. Kewenangan. Baik, kemudian itu dari Dinas Tenaga Kerja. Di- Sosial adakah? Nah, sosial nanti segmen berikutnya. Oke, Ada juga. Oke. Kita kasih lihat dulu ya, karena Pak Sigit juga sudah punya informasi yang akan segera disampaikan. Monggo Pak Sigit, yang dulu. Jadi kita mulai di akhir Maret itu Ya. juga sudah melakukan pendataan. Mhm. Jadi yang tadi saya sebutkan baik pelaku maupun usaha jasa pariwisata. Oke. Ada 15 usaha jasa pariwisata yang kami lakukan pendataan dan sampai saat ini masih proses semua. Ya, jadi setiap hari kita lakukan sinkronisasi. Yang formal itu tadi ke dinas naker, Mhm. kemudian yang lainnya kami sinkronisasi dengan usaha jasanya di kemudian pariwisata. Oke. Tentu ini dalam rangka untuk kita daftarkan dari pelaku usaha formal maupun informal yang akan didapatkan dapat tidak disampaikan. Ya. Kemudian dari data yang bergerak setiap hari, Ya. kita update setiap hari itu sampai hari kemarin sore karena setiap 24 kita lakukan aktivitas. Oke. Kemudian untuk dinas tenaga kerja itu ada sekitar 17.000 pelaku kita wisata yang menggunakan manfaat. Oke. Jadi 17.000 wisata. Ya, ya. Kemudian dari 17.000 itu yang dirumahkan, terdampak dirumahkan. Kemudian ada yang jadi PHK. Oke. Jadi Ya. memang Sampai dengan saat ini itu terdata sedikit. Masih memungkinkan bertambah ya Pak? masih memungkinkan bertambah karena sampai saat ini itu dari hotel yang jumlahnya 400-an itu termasuk sekitar 53 hotel yang masuk. Oke. Karena ini mungkin juga baik PRI maupun pihak GRI itu juga kesulitan untuk melakukan komunikasi dan untuk dan sebagainya. Mhm. Tapi tetap setiap hari akan kita lakukan aktivitas. Mhm. Yang saya potong. Untuk data yang semacam ini itu yang memberikan langsung misalnya ke pegawainya mendaftarkan atau lewat hotelnya, Jadi lewat korporasinya. Oke, lewat Jadi kalau korporasinya. kami kan kerjasamanya dengan gabungan industri pariwisata Indonesia. Oke. Ya, Ya. jadi kami lewat induk organisasi yang membawai 22 organisasi atau asosiasi. Kemudian yang desa wisata, kampung wisata, kemudian destinasi wisata kami lakukan langsung ke destinasi. Kita menerapkan single data. Jadi rekan-rekan di kabupaten kota dinas pariwisata tidak perlu lagi untuk melakukan pendataan karena data ini juga kita share ke kabupaten kota. Ya. Kita kemudian membantu untuk melakukan oyak dan sebagainya. Nah dari data itu item yang kemudian kita tanyakan juga tentang seberapa estimasi kerugian. Itu luar biasa. Sampai ke hari kemarin itu sekitar 81 miliar itu estimasi kerugian yang ada di Sektor pariwisata. 1.100 lebih sedikit usaha jasa pariwisata yang sudah masuk. Jadi dari 1.100 sekian itu dampak yang kemudian ekonominya estimasinya ada 81 miliar. Tentu kemudian ini bervariasi, artinya dari sisi hotel, kemudian dari sisi destinasi wisata alam yang setiap bulan mungkin bisa mendapatkan 100 juta, Ya. ini sudah Juga ada. ya. Nah, inilah yang kemudian pada tahap kita disampaikan ada beberapa skema yang nanti akan tentu kemudian kita tidak sudah diam, tentu kemudian kita akan upayakan bagaimana mereka bisa terkurangi bebannya dan beberapa skema di pemerintah pusat juga ada yang sudah jalan mulai per Apa itu, Pak Sudi? April kemarin
yaitu dengan relaksasi kredit. Ya. Itu teman-teman Organda yang berada di kawasan sana sudah mengakses itu, dan alhamdulillah itu lancar. Artinya dari 75% yang diajukan itu sudah 50% sudah disetujui. Kemudian masih ada proses berikutnya. Artinya kemudian itu sudah jalan dengan baik. Itu bisa dilakukan, kan trianya teman-teman di Organda, kami sudah membeli office, kemudian sekarang tidak ada yang naik, tidak ada yang mobil. Tapi cicilannya harus jalan terus gitu ya, oke. Kemudian dari peraturan OJK disarankan bisa direlaksasi baik itu 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, kemudian dari sisi yang lain perpajakan saya kira teman-teman kabupaten kota bisa lakukan hal yang sama, pajak negara restoran, kemudian pajak hiburan, pajak air limbah yang ada di hotel merupakan cukup tinggi. Mungkin itu menjadi bagian yang bisa mengurangi beban itu sendiri ya. Mungkin dilakukan sampai dengan bulan Desember sehingga usaha jasa pariwisata itu akan tenang, tidak kemudian itu serama masuk, ada tamu masih memikirkan justru butuh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin ini bagian yang kemudian harus kita sampaikan ke teman-teman kabupaten kota untuk diusahakan dan meningkatkan beban. Oke, dan informasi ini sudah sampai kepada mereka, sampai banyak. Kalau yang kabupaten kota kita sudah koordinasikan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Dan tentunya ini akan dimuarakan ke kebijakan yang lebih tinggi dengan di kabupaten kota. Oke, baiklah. Ya, melihat perkembangan COVID-19 sekarang ini semakin ada di Indonesia, dan kemudian kalau kita lihat dari pusat kan kebijakannya kan selalu ada yang baru dan sebagainya. Sinkronisasi ke pemerintah daerah ini tentu saja menjadi PR ya bagi Pak Dwi dan kawan-kawan. Tapi bagaimana kemudian menangkap itu, menggodoknya untuk forum daerah Jakarta dan kemudian disosialisasikan dan juga dilakukan. Nah, kalau bicara soal pendataan tadi sudah didata targetnya sampai kapan selesai pendataan Pak? Kalau ditanya pendataannya itu selesai sampai kapan, saya harus bertanya, COVID itu sampai kapan? Oke, baik. Jadi ini akan terus bergulir? Ya, sampai selesai COVID ini. Jadi orang tidak akan perlu khawatir, loh saya belum kedaftar, maksudnya seperti itu Pak? Ya. Oke, baiklah. Ya, karena masyarakat kadang-kadang ini sampai kapan nih datanya, nanti jangan-jangan saya belum terdaftar gitu. Ya. Kalau Anda tidak terdaftar, Anda tidak terdampak, kok alhamdulillah sebetulnya. Tapi bagaimana dengan yang Anda terdampak tapi Anda belum terdaftar? Jadi Bapak mengatakan ya ini akan terus berlangsung ketika COVID ini ada dan belum teratasi gitu. Dan ketika sudah didata, kemudian kebijakan seperti apa yang akan dilakukan? Tentu tergantung segmen masyarakatnya dari apa segmennya. Oke. Untuk UKM beda. Kerja yang dirumahkan beda. Iya. Tahan dulu Pak dengan telepon. Baiklah, kita terima dulu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Joko di Prambanan. Silakan Pak Joko, monggo. Ya, memperhatikan apa yang disampaikan Bapak narasumber tentang dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian ini. Kira-kira apa kebijakan DIY dengan adanya dana AIS? Apa dana AIS itu bisa fleksibel untuk membantu para usahawan yang terkena dampak dari COVID ini? Karena mungkin daerah nggak ada, dana AIS itu nggak ada. Sehingga fleksibilitasnya yang perlu kita pertanyakan seperti apa peran dana AIS untuk bisa menutup pengaruh daripada COVID ini. Baik. Terima kasih. Pak Joko, sehat selalu Pak Joko. Terima kasih Pak Joko dari Prambanan, ini langganan pasti tentang dana AIS ya. Tentu dana AIS yang kemarin sudah dianggarkan, kemudian ada program-program kegiatan, banyak program kegiatan yang dibiayai oleh dana AIS kan tidak bisa dilaksanakan, seperti wayangan, kemudian festival-festival dan sebagainya. Kita itu dari Pemda DIY menginginkan memang dana AIS itu bisa kemudian digunakan untuk program-program yang urgen dalam rangka COVID-19 ini. Dan kita sedang berkomunikasi kepada Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk hal seperti ini. Tapi belum ada jawaban yang
Oke. Ya, tapi sudah kita sengkel. Oke. Kita sengkel, kita dulu. Ini sengkel nanti manakala ada lampu hijau, perlu menggunakan penanggulangan COVID ya. Oh iya, baiklah. Jadi Pemda DKI tidak tinggal diam Pak Jimbo, sudah maju ke sana ya. Cuman kita tinggal menunggu lagi. Tapi didoain boleh ya. Oke, baik. Pemirsa masih ada 2 sesi. Nanti Anda boleh berkomunikasi lagi bersama dengan tamu-tamu spesial kami. Kami kembali sesaat lagi. Jogja tanggap COVID-19. Mudah-mudahan sehat, ini harapan kami. Lagi-lagi doa saya untuk Anda dan keluarga tercinta yang sedang menonton acara ini. Terima kasih banyak. Anda boleh berpartisipasi maupun langsung dengan tamu spesialnya di 4516666. Tadi yang terakhir sudah dijawab sama Pak Tri mengenai bagaimana dana keistimewaan. Mudah-mudahan adalah hijau dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal pendanaan APBD masih aman Pak Tri? Kalau bicara soal aman dan tidak, ya ini tergantung waktu dan besaran bola corona ini menggunting. Tapi estimasi kami masih aman sampai akhir tahun ini. Mudah-mudahan juga saya berjalan waktu justru sampai dulu ya. Mereka pada COVID ya. Meskipun kalau ngobrol off air sama Pak Sing itu agak deg-degan juga gitu. Karena tadi baru sekian teman-teman yang terdaftar gitu. Padahal usahanya kan masih jumlahnya jauh lebih banyak. Dan kami menginginkan atau berandai-andai itu menginginkan Oktober, November, Desember wisata sudah mulai tergeliat lagi. Wisata. Oke, baiklah. Jadi kalau kita melihat memang beberapa toko sudah tutup, gitu ya Pak ya, dan beberapa perusahaan pun tutup dan sebagainya. Panik buying sebenarnya di Jogja nggak terjadi ya Pak? Tidak terlalu terjadi ya. Tidak seperti di Jakarta. Oke. Ada 2 kemungkinan itu ya, teruskan saja. Yang pertama memang karakter orang Jogja itu tidak senang borong-borong. Oh oke. Baik. Yang kedua dompetnya memang tipis. Isinya tebel Pak. Oke. Jadi itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Oke. Ya ada yang telepon, kita sapa dulu. Selamat sore. Selamat sore. Sudah sampai Pak Yanto di Jogjanya Pak. Monggo Pak Yanto silakan. Ya, matur nuwun dan para kadang yang wonten iki. Nggih. Kula wonten tiga yang kula sunakan besok. Nika pindah kagem pelanggan PLN ingkang sewu gangsal kilo 300 nika lagi boten pun kan kalian program nika kali BPJS nika digantung sampun mandat namun kok boten niki wae nika kados pundi ora menika ditanggapipun kaping 3-ipun menapa saged nganu napa kagem program pinjaman UKM nika kados pundi nyuwun pangapunten. Ya, baik. Matur nuwun Pak Yanto di Jogja. Saya nggak perlu mentranslate, Bapak ini lebih jago dibanding Selamat. Ya, terkait dengan PLN rumah tangga yang 400 sudah free ya. Yang 900 separuh. 1.300 masa Pak Sigit suruh ini Pak Sigit kan enggak pantas lah di kontek ya Pak Sigit ya. Pak Sigit ya. Jadi memang yang 900 dan yang 400 itu yang ada keringanan. Sementara yang untuk unit-unit usaha bukan untuk konsumsi rumah tangga, ini misalnya menginginkan keringanan bisa langsung bersurat ke PLN. Oke. Untuk pabrik-pabrik misalnya ingin tetap berproduksi gitu, minta keringanan langsung bersurat ke PLN. Oke. Kalau untuk yang konsumsi rumah tangga ya 1.300, kami menganggap itu belum bisa untuk kelompokkan mendapatkan itu kan sudah relatif cukup itu 1.300. Kalau kadang-kadang mungkin 1.300 kan juga ada 4 kakak, 5 kakak sudah bisa juga ya. Tadi bersurat ke PLN daerah Surakarta ya? Itu yang untuk bisnis. Oke. Yang untuk bisnis bukan untuk rumah tangga. Ya. Oke. Tadi minta tanggapan Pak BPJS-nya, katanya di sudah. Saya belum dapat informasi yang detail tentang itu. Ya. Baik, jadi belum berani untuk berkomentar gitu ya. Oke, pinjaman UMKM itu seperti apa? Nah, untuk pinjaman UMKM ini pinjamannya kemana? Kalau ke bank nanti silakan ke bank yang bersangkutan. Kalau yang utang di BPT silakan BPT nanti case to case kita atur bersama.
dengan BRI juga demikian, dengan leasing juga demikian. Case to case, nanti penasehat case to case mau tunda pembayaran pokoknya atau bayar bunganya dulu dan sebagainya, nanti satu persatu bisa ditangani. Tapi artinya bersangkutan datang ke bank untuk karena lain kekuatannya, tidak semuanya sama kekuatannya. Tidak arrange by misalnya dinas yang menanggung UKM, langsung tidak ya? ke Yang bersangkutan. Oke, baiklah. Meskipun tadi kalau pas ini kan sudah ada info ya Pak ya, dan kalau nggak ada punya relaksasi kreditnya direlakskan atau relaksasi kredit begitu dan sebagainya. Oke, baik. Matur nuwun Pak Yanto di Jogja tadi sudah telepon ke kami. Yang lain monggo dengan senang hati nanti bapak-bapak akan menjawab pertanyaan Anda. Kalau kita bicara soal Pak Singgih, ini kondisi yang seperti ini sih, ya kita memang tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi kan Bapak selalu punya strategi ya. Ini besok mau gimana gitu. Kalau kondisinya terburuk strateginya ini, kalau kemudian sudah sedikit melandai dan sebagainya, apa yang bisa Bapak sampaikan? Saya dan teman-teman di industri pariwisata optimis bahwa seperti disampaikan Pak tadi di semester kedua kita sudah mulai untuk lihat lagi. Dan di triwulan yang keempat kami sudah merencanakan ada program-program yang memang kemudian mengarah ke menarik kembali para wisatawan datang ke Jogja, tapi untuk small scale. Jadi istilahnya pemanasan gitu ya. Nggak gaspol ya? Belum gaspol. Jadi saat ini walaupun kemudian aktivitas di destinasi itu tidak ada wisatawan, namun kemudian ada kegiatan di sana untuk bisa sampaikan ada perbaikan pembersihan, kemudian penambahan fasilitas dan sebagainya, dan itu baik dilakukan secara mandiri maupun juga fasilitasi dari kami. Oke. Ya. Stop di sini dulu, Pak Sigi simpan dulu. Ada Bu Anjar di Jogja. Selamat sore Bu Anjar. Selamat sore. Ya, monggo Bu Anjar silakan. Ini kita mau nanya itu COVID-nya itu selesainya tahun berapa ya? Kok lama banget? Berdasar ekonomi banget. Banyak peserta di cancel ya. Mudah-mudahan sudah selesai Bu ya. Amin. Ya. Kalau untuk UMKM gimana? Ojek, baiklah terputus Pak. Tapi sudah dapat ya Pak UMKM gimana Pak Tri? Ya, pertama COVID selesainya kapan saya tidak tahu. Iya. Tapi umumnya yang namanya penyakit flu itu ada masa-masanya. Ya, kami berharap tidak lebih dari bulan Mei nanti bisa dari sisi kesehatannya sudah selesai. Nah, masalah kesehatan selesai, masalah ekonominya belum selesai. Tapi kan sehat dulu Pak. Ya, kita sehat dulu, strong ya. Apapun keadaan cuma strong kan. Iya, Lalu nanti masalah ekonomi muncul di situ. Sekarang sudah muncul, tapi kesehatan nanti sudah selesai. Saya yakin masalah ekonominya belum selesai. Itu tugas kita dengan Pak Sigit dan kawan-kawan untuk ke pengurangan beban dan pemberdayaan. Nah, untuk UMKM silakan Bu Anjar punya usaha apa, kemudian akses saja di Sibaku Jogja .jogja.prof.go.id. Nanti ada bimbingan di sana. Ada semacam pemetaan masalahnya apa, tidak hanya untuk menghadapi COVID-19, tapi juga untuk bisnis-bisnis selanjutnya. Misalnya sekarang ini punya usaha batik, punya penjahit, mungkin bisa diarahkan ini caranya terus gawe apd, ini caranya gawe masker, seperti itu. Nanti ada sana nanti bahannya dari mana mungkin bisa diarahkan ke transportasinya. Baik. Jadi segera akses ya Bu Anjar ya. Hari gini kan nggak mungkin nggak punya gadget kan Bu ya. Kan bisa di SMS dan ya Pak ya. Silakan dibuka di situ, nanti Ibu daftar dan sebagainya, mereka bisa berkomunikasi. Ini jadi admin jalan terus Pak yang ini ya. Oke, karena standby ya Pak ya. Jadi ini work from home atau betul sebetulnya? Ya seperti saya tadi. Kalau Bapak nggak ada kayaknya. Satu minggu malah masuk kita. Masuk ya. Oke. Tapi teman-teman ada 24 jam kita. Oke, baik. Jadi tetap ready 24 jam ya untuk melayani masyarakat. Staff operasional kita bagi separuh-separuh gilir gitu ya. Supaya nggak pengerucut di kantor. Oh iya. Gitu, ya. Ini juga lagi untuk usaha menyehatkan gitu ya, biar untuk sehat. Jadi baik, kita lanjut Pak Sigit. Oke. Mau silakan Pak Sigit. Jadi kalau di pariwisata tentu dengan tidak datangnya wisatawan
tidak berarti tidak ada aktivitas di destinasi di desa wisata, tentu mereka kemudian berinisiasi. Bahkan Pak, kalau kemudian situasi seperti ini, ada destinasi yang kemudian mendeklar waktu kami kumpulkan itu, saya tanya, berapa kemudian bisa menggaji karyawan tetap seperti biasanya? Kalau kemudian ini berkepanjangan, saya siap 2 bulan. 2 bulan saya memberikan masih gaji penuh. Tetapi setelah itu, saya kemungkinan ada pengurangan. Pengurangan ada pengurangan gaji dan sebagainya. Bahkan kemudian yuk potong royong fisik kan. Karena kemudian cadangannya kemudian dihabiskan untuk itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pemberdayaan, karena kita tidak boleh kemudian hanya merenung diri kapan dia harus rampung gitu ya. Pemberdayaan itu mereka dengan jiwa modal sosial yang tadi Pak Asisten sampaikan itu luar biasa mereka. Bahkan dengan stimulan ada bahan, tapi tenobrone kemudian mereka yang jalan itu bisa. Ini yang kemudian akan kita lakukan untuk kemudian kita optimis nanti di semester kedua itu sudah mulai walaupun kemarin sudah mulai, tapi ini kemudian berangkat lagi, kemudian nanti di bulan yang keempat atau akhir bulan ketiga sudah mulai nanti berdatangan gitu ya. Dan tentunya kami di dinas itu juga menyusun strategi untuk pemasarannya. Bagaimana kemudian saat ini kami terus melakukan bagaimana stay healthy ya. Kemudian for traveling tomorrow gitu ya. Ini bagian dari apa ya? Mereka biar tidak terlalu kecewa, tidak bisa ke Jogja, tapi sudahlah kamu di sana dulu. Ke Jogjanya besok kami sudah melakukan perbaikan. Ya pada saat kemudian mereka atau COVID ini sudah berlalu, maka destinasi siap dengan berbagai macam fasilitas yang baru dan sebagainya. Inilah yang strategi yang kami lakukan dan kami bekerjasama baik dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota untuk destinasi di sini. Tentu kemudian stimulan kami lakukan. Misalnya tanggap darurat dengan cara yang tadi, umpamanya untuk penambahan fasilitas cuci tangan. Kita bantu dengan tapi kemudian tenaganya dari mereka dan itu disambut dengan baik. Seperti itu. Tentu ini kita masuk di ranah wisata destinasi alam dan sebagainya. Tapi kalau kemudian yang seperti hotel dan sebagainya, tentunya mekanismenya kemudian beda strateginya. Cara pengurangan beban itu tadi, kemudian kita masuk ke prakerja untuk pelakunya dan sebagainya. Kalau kemudian yang ranahnya lupa, sekarang ini kan nggak ada tamu, nggak ada pemasukan. Kami kan perlu biaya hidup untuk makan. Maka kemudian dinas sosial akan masuk di sana dengan sharing pengaman sosial. Tentu koordinasinya dengan kabupaten. Baiklah, tadi yang dia memberikan masalah seperti dan sebagainya. Tetapi bukan kemudian nggak ada wisatawan dan sebagainya, teman-teman dinas pariwisata menjadi keluarga ya Pak ya. Terus malah justru strateginya gimana, kasih stimulus mereka gimana dan semangatnya mereka luar biasa. Mudah-mudahan sehat Pak. Kalau sudah happy sehat ya. Amin begitu. Ya, satu sesi tadi sama anak kami juga disisa. Ujian tanggap COVID-19 bersama melawan corona. Kita akan sama-sama melawan corona, mudah-mudahan sudah hilang begitu. Tapi bagaimana dampak perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta? 3 sesi sudah berlalu dan tadi Pak Tri selaku asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Daerah Yogyakarta dan Pak Sigit Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memberikan informasi kepada Anda. Kira-kira sudah dilakukan sama Pemda apa? Tapi waktu terus bergulir, jadi ini ongoing ya Pak ya, terus berlangsung gitu. Dan Anda boleh bersama dengan kami. Jadi kalau Anda UMKM dan sebagainya sudah ada kanalnya kok. Jangan bingung, Anda harus kemana dan sebagainya. Ya, masuk tadi dinas kerja dan sebagainya sudah membuka kanal-kanal supaya Anda bisa masuk ke sana gitu. Nah, kalau yang Pak biasanya kan orang kan, alhamdulillah sih kita memang tidak ada panik tadi ini Pak ya. Di pasar sebetulnya juga masih orang masih bisa senyum Pak, kalau di pasar saya lihat mereka meskipun pakai masker, terus nanti guyon-guyon, oh rasa salaman dan sebagainya. Tapi rasa happy itu sebetulnya membuat air masyarakat supaya mereka melawan COVID, tapi tidak perlu dengan ketakutan yang amat sangat gitu. Nah kaitannya kalau Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan ini terus ini Pak pasar ada yang dilakukan untuk pasar-pasar kita atau tidak
pasar, atau ada kebijakan dari BI yang bisa Bapak sampaikan ke kita? Ya, tentu untuk pasar kita menginginkan pasar-pasar yang menjual bahan-bahan pokok itu tetap terus buka. Oke. Dengan catatan protokol kesehatan Dipenuhi. dipenuhi. Sejauh ini belum ada yang tutup kan Pak? Belum ada, hanya berkurang saja ya. Oh, Ya. Kemudian nanti kita akan melaksanakan untuk yang bersih-bersih pasar. Kita harapkan pelaku-pelaku usaha di pasar bisa membersihkan pasar, nanti bisa dibantu oleh dinas tenaga kerja juga akan mendorong supaya tidak ada pengangguran di pasar-pasar tradisional itu. Oke. Kita punya nanti mungkin program semacam program pemberian kerja darurat istimewa atau apa namanya ya, untuk para pekerja pasar yang mungkin kalau di sektor yang jualan baju kan sudah berkurang ya, untuk makanan untuk bahan pokok masih terus jalan, yang jual batik itu dapat tidak jual. Tapi kalau makan terus Pak? Makan terus, nah itu kita berikan program ini pemberian kerja semacam untuk mengatasi darurat seperti itu. Kemudian dari BI ini ada relaksasi ketentuan-ketentuan perbankan maupun leasing. Tapi sekali lagi tentu ini karena hubungan perdatanya adalah masyarakat dan perbankan atau leasingnya, dan ada kebijakan besarnya ada, tapi keunikan masing-masing itu kan individual. Akhirnya tentu saja yang bersangkutan harus datang ke pemberi pinjaman, ke bank atau pemberi leasing. Tapi ada kebijakan makromnya, relaksasinya ada ketentuan dari Bank Indonesia maupun